Baik, kita satu lagi pertanyaan. Masih ada 4 menit. Nah, dari ibu-ibu ya. Ada yang angkat tangan di belakang? Silakan dikasih mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, yang pertama perihal mahram dan batasan aurat. Saya berasal dari keluarga besar dan masih suka ini boleh buka niqab apa tidak ya? Nah, mohon penjelasan yang tidak boleh ketika saya membuka niqab. Yang kedua, batasan aurat terhadap anak di rumah. Misalkan saat kita berolahraga seperti itu. Yang kedua, suami saya jauh, Ustaz. Orang tua sudah meninggal, tinggal mertua laki-laki. Dan saya posisinya kalau yang berbakti ke mertua, tapi kalau misalkan perjalanannya kan jauh ya, sudah jauh. Nah, itu kalau saya safar tanpa ditemani oleh suami saya, gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Dan di sana banyak ipar-ipar laki-laki. Masya Allah. Pertanyaannya banyak banget ini jamaah. Siap. Ana akan manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Yang pertama berkaitan dengan aurat ya. Insya Allah semua sudah paham bahwasanya perempuan itu semuanya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak kanan menurut pendapat sebagian ulama. Ada sebagian yang memasukkan semua adalah aurat, sehingga mereka mewajibkan perempuan itu untuk memakai cadar, memakai kaos tangan ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi ketika berbincang wajah dan tangan itu bukan aurat, berarti nggak ada masalah sebenarnya dia tidak menutup wajahnya. Kalau bicara keluarga besar tadi, ada perempuan yang kadang-kala anak pakai cadar Ustaz, tapi kalau di keluarga terkadang sulit di rumah untuk pakai niqab umpamanya seperti itu, sehingga dia membuka niqabnya. Ya kembali kepada yang tadi kita sampaikan, kalau dia berpendapat wajah itu aurat ya nggak boleh dia buka kalau itu bukan mahramnya gitu. Tapi kalau dia berpendapat enggak, jadi niqab ini sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan buat seorang wanita. Ketika dia keluar dia akan menggunakan itu, tapi kalau di keluarga mungkin anda masih belum bisa, semoga nggak ada masalah dalam hal ini. Kemudian kalau bicara aurat wanita buat anak-anaknya, ya perempuan di depan anak-anaknya berusaha untuk berpakaian yang sopan, yang tidak menimbulkan syahwat buat anak-anaknya. Sehingga kalau pakai baju olahraga, tolong jangan sampai yang membentuk anggota tubuhnya, yang membuat anak-anaknya nanti mungkin bisa berpikir yang tidak-tidak seperti itu. Dan alhamdulillah bisa jadi olahraga ketika anak-anaknya di luar ya, apalagi anak-anak yang sudah mulai mumayyiz. Jadi anak itu kalau sudah bisa membedakan tangan kiri tangan kanan, kadang-kala dia sudah mulai bisa melihat gitu loh, walaupun dia belum baligh, maka perlu diperhatikan. Kalau bicara tentang tadi safar tanpa mahram, kalau itu butuh safar, ya kita semua tahu hadis Nabi SAW ya, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan itu nggak boleh safar kecuali ada mahram. Mahram itu boleh jadi anaknya gitu. Jadi ketika dia perlu ke tempatnya mertua nggak ada mahramnya, mungkin lebih baik tidak gitu. Kecuali ada kondisi khusus, yang mertua sakit, perlu pendampingan, dan dia mungkin ada yang mendampingi dia dari perempuan-perempuan ketika safar itu. Semoga itu meringankan safar dia tanpa mahram. Tapi intinya perempuan jangan safar kecuali dengan mahramnya. Walaupun sekarang sudah aman ya. Mungkin nanti kita akan dengar ada sebagian ustadz mengatakan nggak apa-apa kalau sudah aman ustadz, ada jaminan keamanan insya Allah. Iya, ada yang berpendapat seperti itu, tapi tetap berhati-hati lebih baik. Tidak safar tanpa mahram kecuali memang kondisi yang mendesak. Hada wallahu a'lam bishawab jamaah. Waktu ana udah habis. Semoga Allah memberkati kebersamaan kita di tempat ini,
pulang kita diampuni dosa-dosanya, bertambah keimanan kita. Anda kembalikan ke Ustaz Rahmat. Jazakum.